Kenalin, gue Della Laura. Jadi hari ini gue bakal ngajak kalian buat jalan-jalan ke Vihara Bontekbyo dan Museum Heritage. Nah, di sana gue bakal bahas tentang identitas budaya. Penasaran? Ikutin gue terus yuk. Jadi kita udah sampai nih di Museum Heritage. Penasaran kan apa aja yang ada di dalamnya? Ikutin gue terus yuk. Halo guys, gue udah sampai di Museum Heritage. Nah, di sini nih gue bakal ngupas lebih dalam lagi tentang peranakan Cina Benteng. Mau tahu lebih dalamnya lagi? Ikutin gue. Jadi guys, buat masuk ke dalamnya itu kita harus beli tiketnya dulu nih. Nah, tiket itu seharga 20.000 ya kan? Nah, ini buat para mahasiswa. Kita bakal dapet ini nih, stikernya. Keren banget ya. Kita isi dulu ya guys nama gue. Udah deh, yuk kita ke dalam. Masuk memang saya akan menjelaskan di depan sini bagian sejarah bangunannya, itu sejarah museum kita sendiri. Karena kalau museum kita sendiri usianya baru 5 tahun lebih, karena baru kita meresmikan dulu tanggal 11 bulan 11 2015. Jadi bulan kemarin baru aja kita 5 tahunan istilahnya seperti itu. Tapi kalau bangunannya sendiri sebenarnya usianya sudah 300 tahun lebih, karena menurut research dari foto kita, Kodaya Halim, bangunan ini sudah ada dari 1690 atau 17. Kita belum tahu pastinya juga sih ini ada dari kapan, tapi yang jelas dari akhir abad 17. Dan bangunan ini sebenarnya sudah terbagi dalam 3 bagian. Yang kita punya baru 2 bagian. Jadi di 2009 Kodaya itu beli yang ini tengah sama yang kanan saya. Tapi yang kiri belum jadi bagian milik kita, walaupun aslinya dulunya baru 1 bagian. Makanya ada temboknya. Yang di pintu umum atau connecting girl ini masih di tembok, yang sana sudah bolong tempat tadi saya lewat. Nah itu karena memang yang kita punya baru yang sebelah utaranya aja. Jadi yang sebelah selatan belum mau menjual sampai sekarang. Jelas kita mau beli kalau misalnya jual. Karena emang 1 bagian biar utuh istilahnya bangunannya, karena kita baru punya 2. Dan dulunya lagi rumah ini di awal pendirikannya juga bukan buat rumah pribadi, tapi melainkan sebagai tempat perkumpulan organisasi Tionghoa di sini. Jadi kayak mungkin bukan rumah tinggal, istilahnya mungkin rumah kerja ya gitu. Jadi dulunya sebagai organisasi Tionghoa. Nah, sempat katanya di akhir abad 19 tadi dibeli sama keluarga Loa itu, yang akhirnya membagi 3 diwariskan. Jadi dulu yang megang ini marganya Loa terakhir. Makanya Loa. Dan itu juga kita padahal beli bangunan ini 2009, tapi kenapa baru kita resmi 2 tahun setelahnya? Itu alasannya karena kita mengeksplorasi dulu bangunannya. Kita memperbaiki tapi bikin kayak dulu lagi. Kayaknya seperti itu. Ada 3 hal yang menunjukkan kalau bangunan ini tuh masih asli. Itu salah satunya lantainya ini lantai terakota masih asli dari abad 17. Dari bilang tanah yang dibakar kayak dulu dan bumi dulu masuk terakota, nah itu kayak gitu. Dia temboknya kita memperbaikinya, tapi kita nggak pakai semen. Bisa dilihat makanya nggak rata,
agak bolong-bolong itu alasannya, karena kita pakai campuran kapur dan pasir aja, kapur pasir dan kamera hanya nggak data. Kemudian di atas lantai 3 nya juga dari 3, lantai 2 dan 3 juga kita masih jadi, cuma lantai 3 lebih konkret, bukan tempat barang-barang kita. Itu 3 halnya. Kemudian kalau di lantai 1 ini kebetulan semua koleksinya kebanyakan lukisan sama foto, mungkin banyak ya hitam putih karena memang kalau Daya Halim dulu sama ayahnya itu fotografer di Tangerang. Jadi kebanyakan lukisan-lukisan ini baru tapi hasil rekor dari foto yang dulu. Kayak yang ini tahun 1950. Ini yang satu ke arah selatan, yang satu ke utara. Ini yang arah ke Kelenteng Montevideo. Kebetulan ini langsung di jalan ini, jalan Cilamay ini namanya. Nah yang satu yang ke arah utara, stasiun Tangerang. Dulu di selatan ada bioskop jalan ke sini. Kalau tadi Badan Mas lewat selatan, mungkin lihat pintu masuk Kelenteng Montevideo yang bertiga candi di sebelah sini. Nah itu dulunya itu bioskop di sini. Namanya siang. Akhirnya guys, selesai juga nih gue keliling-kelilingnya. Lihat deh, gue nyeker. Kenapa? Soalnya di dalam itu nggak boleh pakai sandal ataupun sepatu. Nah, sorry banget nih guys, gue juga pengen minta maaf kalau gue tuh nggak bisa ngajak kalian buat muter-muter. Kalau kalian pengen lebih tahu, kalian bisa aja langsung datang sini ke Museum Heritage yang ada di Tangerang. Museum Heritage ini tuh nggak cuman ada peninggalan-peninggalannya aja, cuman di sini tuh ada souvenir-souvenir yang bisa dijual. Nah, salah satu contohnya itu yang paling khas di sini itu ada kecap benteng, dijual cuma 25.000 aja. Ini agak berat. Yang ini guys, gue udah selesai nih keliling-kelilingnya. Abis ini gue bakal ngajak kalian ke tempat selanjutnya. Mau tau kelanjutannya? Ikutin gue terus yuk. Halo guys, balik lagi sama gue Della. Dan seperti yang gue janjiin tadi, gue bakal ajak kalian ke tempat selanjutnya. Nah ini tempat selanjutnya, Vihara Bontekgyo. Yuk ikutin gue terus.
gue udah bawa kalian ke tempat ibadah orang-orang yang ada di sini. Nah, bagus-bagus kan dan keren-keren. Jadi kalian tambah informasi juga. Kayaknya udah deh cukup untuk pertemuan kita untuk kali ini. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye! Kalau dari Cina Bentengnya sendiri itu pasti kalau setiap daerah tuh pasti punya perbedaan sejarahnya. Terus kalau di yang gue tahu ya perbedaannya ini yang gue nggak pernah temuin itu di bagian kayak tradisi pernikahan. Jadi tradisi pernikahan ini kalau sangjit kan udah biasa tuh. Sangjit rata-rata semua orang ngadain sangjit sebelum pernikahan. Tapi kalau di Cina Benteng ada gue juga agak lupa nama adatnya. Jadi dia ada kayak pakai topi apa ya, bajunya tuh beda sendiri gitu, baju hitam, terus cowoknya baju hitam, ceweknya baju merah, terus pakai topi-topi kayak sawah-sawah gitu, terus nanti dia kayak ngelangkahin kain gitu, terus makan dari mangkok ada 12 macam, terus kayak tusuk-tusuk gitu, terus makan gitu, terus disuapinin orang tuanya, kayak gitu sih uniknya. Terus kalau perbedaan dari yang kayak Cina Jakarta atau Cina Medan itu gue juga kurang paham sih kalau adat dia yang bener-bener kentalnya itu kayak apa. Kalau dari itu kayaknya sih bisa dari bahasa aja ya. Bahasa itu kita kayak kalau kita nih jarang ada kayak bahasa kayak Mandarin kayak mereka. Nah kalau kita tuh rata-rata sih nggak bisa kayak bahasa Mandarin, Hokkien gitu-gitu nggak bisa. Kita cuma bisa bahasa Indonesia, tapi tuh kadang-kadang ada ciri-ciri khas yang nunjukin kalau kita tuh orang Benteng. Nah terus dari nada bicaranya juga kadang berbeda tuh. Biasanya orang yang nggak tahu yang tahu orang Benteng kayak apa, kalau gua ngomong dia pasti langsung tahu, oh Cina Benteng ya, langsung kayak gitu sih. Nggak ada sih, kalau itu sama aja, setara aja, nggak bedanya. Kalau komunitas kayaknya nggak ada ya, kayak ya udah Cina Benteng ya Cina Benteng gitu. Kita ya kayak orang Betawi gitu, kayak biasa aja gitu loh, kayak nggak terpengaruh apa-apa gitu, cuman sebutan orang kalau kita tuh Cina Benteng. Yang lain itu ciri khasnya Cina Benteng tuh apa aja? Ciri khasnya itu biasa dari bahasa ya. Bahasa tuh kadang nih kayak bahasa yang aneh-aneh kayak abuh, terus kayak sebutan sendok lah. Sendok tuh kalau di sini tesi. Terus ngejoprak tuh kayak kita tuh duduk sembarangan gitu. Terus apa lagi ya? Apa ya, kayak tekanannya tuh ada kayak lu gitu jasa gitu, ada jasanya itu di belakang tuh bikin tekanan kalau kita ini orang Benteng gitu. Kolektif atau individual nih? Kalau di daerah sini, di daerah tempat saya tinggal dan yang saya tahu orang Cina Benteng itu apa ya, kayak kita tuh masih saling peduli gitu, kayak keluarga semua gitu, semuanya nyatu gitu. Jadi jangan kan yang sedaerah tempat tinggal, jadi kalau misalnya kita kenal, rata-rata orang Benteng itu hampir kenal semua orang Benteng, rata-rata. Jadi tuh kok satu ada masalah ini, orang Benteng bakal tahu, entah sakit, punya utang, atau punya uang tiba-tiba, terus kita semua bisa tahu.